Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Nur, konsultan menggendong. Dan di video kali ini saya akan mencontohkan cara pakai gendongan Cuddle Me Light atau biasa disebut light carrier. Jadi Cuddle Me Light ini adalah gendongan yang bisa dipakai untuk dua posisi menggendong, yaitu posisi gendong hadap penggendong dan juga posisi gendong belakang atau back carry. Nah, Cuddle Me Light atau light carrier itu yang kayak gini. Ini gendongan nggak bisa dipakai dari newborn, tapi bisa dipakai minimal usia 4 bulan ke atas, atau kalau bayi sudah tinggi badan minimal 65 cm dan beratnya sudah 7 kilo. Jadi kalau misalkan tingginya udah 65 tapi beratnya di bawah 7 kilo, itu mungkin bisa dipakai karena si anaknya udah tinggi, jadi batas di punggung atasnya ini udah di batas panel atas. Nah, ini gendongannya seperti ini. Dia pemakaiannya gampang karena nggak ada settingan apapun. Nah, di sini juga nggak ada settingan apa-apa, jadi pemakaiannya hanya mungkin 3 step. Jadi tinggal ceklek, terus kita tinggal kencengin si webbingnya. Nah, ini aku mau kasih contohnya. Pertama adalah untuk gendong hadap penggendong dulu. Pertama kita akan pasang si waist belt atau tali pinggang ini pas di pinggang. Jadi namanya waist ya, waist itu di pinggang. Jadi pasangnya kita pas di pinggang. Terus kita satuin bakalnya sampai bunyi klek atau klik. Nah, sampai berbunyi gini baru kita, kalau misalkan ini masih longgar, nah ini masih kayak gini, ini berarti masih longgar. Posisinya nggak pas di sini, kita harus kencengin dulu. Ini bisa ditarik setengah ke sini, setengah ke sini, dan usahakan kalau bisa si bakal ini ada di tengah biar nanti bebannya itu dia lebih merata dan nggak gampang pegel sebelah. Terus yang kedua kita akan kendorin dulu si webbing yang ada di bawah ketiak ini. Jadi kendorinya bisa dicungkil kayak gini, dicungkil pakai telunjuk. Yang ini juga sama, dicungkil pakai telunjuk. Nah, kalau misalkan nanti susah ngencengin dari atas, ini kan udah dipasang kayak gini, terus susah nih ngambil dari sini. Nah, ini bisa yang ini dipolin, terus ini bisa ditarik ke sini sedikit. Jadi kita kencenginnya nanti ke arah sebaliknya. Nah, itu tergantung sama ayah bunda, lebih gampang untuk tarik dari atas ke bawah atau tarik dari bawah ke atas. Nanti aku contohin dua-duanya. Nah, kalau udah seperti ini, sekarang kita akan masukin bayinya atau anaknya ke dalam gendongan. Aku akan pakai doll usia sekitar mungkin 4 bulanan, jadi bayinya memang belum terlalu besar. Biasanya bayi usia 4 bulan udah tegak kepalanya, jadi kita bisa pegang di bagian bawah ketiaknya seperti ini. Belakangnya juga nahan punggung atasnya. Terus kita posisiin di depan badan kita di atas waist beltnya. Baru kita angkat kain panelnya. Masukin kedua shouldernya atau tali bahunya. Nah, baru ini sambil dipegang, kita selusuri belakang, kita cari bakal yang ada di punggung sini. Terus sambil pasang, kalau misalkan kesusahan kita bisa agak kayang sedikit, jadi sambil nahan bayinya biar dia nggak jengkang ke belakang atau nggak jengkang ke arah yang berlawanan. Jadi ini si tali bahunya sambil tetap dipegang, terus kita pasang sampai bunyi klik. Nah, terus kita pegang lagi. Baru kita akan kencengin tali bahunya atau webbingnya. Tariknya ke arah serong depan. Tarik ke arah bawah mungkin bisa, tapi mungkin agak sedikit susah dibandingkan kalau kita tarik ke arah sini. Nah, terus satu lagi, kalau misalkan ada yang nggak bisa jangkau, nah ini tadi, aku tadi sisain ini bisa kita bawa ke depan sini. Tangannya posisiin di atas webbing, terus kita kencenginnya ke arah sini. Nah, ini kalau tarik dari arah bawah ke atas, ini kalau tarik dari atas ke bawah. Terserah ayah bunda lebih nyaman
yang mana, tarik arah ke atas atau arah ke atas ke bawah atau bawah ke atas seperti ini. Terus kita cek dulu posisi tangannya, usahakan ada di atas sini. Kalau misalkan keluar itu nggak apa-apa, tapi usahakan ada di atas ini biar bayinya juga nyaman, kitanya juga nyaman juga. Nah ini kan dia ada di bawah, kita bisa naikin ke sini. Jadi posisi anaknya itu bisa lebih seimbang dan nggak miring-miring sebelah. Ubah dulu posisinya. Lanjut kita akan cek di kakinya apakah sudah membentuk M position atau M shape. Terus kalau misalkan masih ada banyak sisa di bawah sini, kita bisa sambil angkat-angkat kayak gini sampai si pantata ini kayak jeblus gitu ke bawah atau ke kain panel di ujungnya. Jadi ini usahakan mulus dan nggak ada kain sisa atau kain yang menggumpal-gumpal atau kain yang banyak di bawah sini. Nah kalau misalkan bayinya udah digendong, gimana cara naikin si tali punggungnya? Pertama kita kendorin dulu sedikit. Ini ke arah sini, kendorin ke jempol sedikit. Yang ini kendorin sedikit. Nah kalau kita kendorin, posisi punggungnya ini atau tali punggungnya bisa ditarik, terus kita bisa geser. Digesernya tinggal pakai jari aja. Terus ini juga bisa dikencengin, kalau misalnya kurang kenceng bisa dikendorin, bisa dikencengin. Nah itu tergantung sama kenyamanan ayah dan bunda sekalian. Kalau udah, balik lagi kita kencengin. Nah kayak gini. Posisinya udah sedikit naik. Kalau misalkan udah lebih nyaman, berarti kita gendongnya juga udah lebih enak. Lalu poin terakhir yang bisa dicek adalah poin tiksnya. Coba dicek apakah gendongannya erat, terus bayinya terlihat, dagunya menjauh dari dada, lalu juga gampang dicium, sama gendongannya menopang punggung bayi dengan baik. Lalu dari posisi gendong depan atau hadap penggendong seperti ini, kita bisa langsung posisikan bayi gendong belakang atau back carry. Posisi ini bisa dilakukan kalau menurut dari panduan light carrier atau Cuddle Me Light ini dari usia 6 bulan ke atas. Kenapa? Karena biasanya di usia itu torso bayi ini sudah mulai kuat, jadi dia bisa menopang badan atasnya sendiri. Karena biasanya kalau bayi di belakang itu kita akan lebih sulit controllingnya dibanding bayi di depan. Kalau misalkan dia tiba-tiba pengen keluarin tangan atau tiba-tiba dia pengen merubah posisi kepala, itu akan lebih mudah di bayi yang torsonya udah kuat. Makanya sarannya dari produsen atau dari Cuddle Me sendiri adalah untuk gendong belakang atau back carry pakai light carrier ini di usia 6 bulan ke atas. Nah caranya pertama kita bisa cungkil dulu yang sebelah sini, pakai jempol cungkilnya biar gampang. Yang sebelah sini juga pakai jempol, kalau misalkan susah dari atas nih juga bisa dari bawah seperti ini. Terus kita akan kendorkan sedikit waist beltnya, sedikit aja, jangan banyak-banyak, untuk memudahkan menggeser. Nah terus kita akan salah satu tangannya itu satu keluar dari atas dan satu keluar dari bawah. Atau misalkan seperti ini juga boleh, satu keluar dari atas shoulder, satu keluar dari bawah shoulder. Terserah mau pakai tangan kanan atau tangan kiri, yang penting nanti kita ngerti konsepnya. Kalau misalkan aku keluarin satu tangan di atas, keluar dari atas shoulder, yang satu keluar dari bawah shoulder. Nah terus posisi bayinya akan kita putar ke belakang, jadi kita pegang, terus kita geser, hap, 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 hap. Kita geser pelan-pelan. Kalau udah sampai samping sini, tangan kita ngelewatin atas kepala bayi, terus sambil kita ambil, kita geser lagi, hap, hap. Nah, kita geser seperti ini. Nah, terus kalau udah sampai sini, kita masukin lagi.
Nah, yang ini juga kita masukin lagi. Sambil tetap dipegang. Terus kita kencengin. Yang ini juga kita kencengin. Sambil agak nunduk sedikit. Nah, terus terakhir kita akan kencengin juga di waist beltnya. Bajunya jadi keputer. Nah, ini posisi bakal yang di depan ini kita juga bisa adjust atau sesuaikan sesuai kenyamanan. Nah, itu tadi contohnya dari posisi gendong depan atau front facing in atau gendong hadap penggendong ke gendong belakang atau back carry. Lalu untuk keluarin bayinya dari gendongan atau untuk mengubah posisi ke depan lagi, caranya juga sama, kita akan putar lagi. Ini kita kendorin dulu sama. Ini juga kita kendorin. Terus ini bisa dikendorin dikit. Yang sini dikendorin dikit. Nah, kalau misalkan mau turunin ini bisa dilepas. Kalau misalkan mau langsung turun, terus ini dipegang. Cara kurang lebar kita bisa lebarin. Ini kita bisa lebarin, dipegang. Terus kita geser posisi. Begitu sampai sini kita putar, tangkap pakai tangan. Yang sini kita lepas. Nah, baru lepasin. Kalau misalkan mau digendong lagi di depan, hap. Kita bisa pasang lagi. Kayak tadi caranya sama. Nah, kira-kira kayak gitu caranya gendong depan dan gendong belakang pakai Cuddle Me Light atau light carrier ini. SSC ini menurutku juga cukup pemula friendly, jadi yang memang belum pernah pakai SSC, pakai SSC ini akan gampang karena nggak terlalu ribet settingan dan pemakaiannya juga cukup gampang. Oke, sekian dulu videonya. Kalau misalkan masih bingung atau ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komen dan sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.